Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan diskusi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit materi tentang makalah kami dengan tema media atau alat, bahan dan sumber belajar berbasis literasi dalam kurikulum 2013. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Evrina Rufaida, kemudian Eka Nurdiana, Eka Nurmalia Dewi, dan Zulfa Iza Melina. Dalam makalah kami nanti ada 4 pokok pembahasan, yaitu tentang media, kemudian bahan ajar, sumber belajar, dan yang terakhir adalah implementasinya dalam kurikulum 2013. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai media. Pengertian media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak atau print material, komputer, dan lain sebagainya. Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sarana penyaluran komunikasi dan pesan. Dalam kegiatan belajar mengajar, media merupakan sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat, di mana sebagai sesuatu yang bisa menjadi penghubung komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran. Ada 3, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset, dan piringan hitam. Kemudian media visual ada yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film strip atau film serangkai, foto gambar atau lukisan, cetakan. Ada pula visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti dalam film kartun. Kemudian media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yang pertama dan yang kedua. Ada beberapa dasar pertimbangan dalam media pembelajaran. Secara umum, pemilihan media pembelajaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat. Kemudian kemampuan mengakomodasi umpan balik, kemampuan mengakomodasi respon siswa yang tepat, dan pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi dan stimulus. Kemudian ada kriteria dalam pemilihan media. Kriteria dalam pemilihan media menurut Naga Sujana dan Ahmad Rifai mengemukakan bahwa rumusan pemilihan media sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan dalam tujuan pembelajaran. Artinya, media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, bahan-bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya mudah dalam menggunakan apapun jenis media yang diperlukan. Syarat utama dapat menggunakannya dalam proses pengajaran. Kemudian yang keempat yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Memilih media untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Mungkin cukup dari saya, akan dijelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya mengenai bahan ajar dalam kurikulum 2013. Di sini yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Nah, unik di sini artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu pula. Nah, kalau spesifik di sini artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu juga.
Nah, kalau dari pandangan ahli lainnya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar. Nah, jadi dengan adanya bahan ajar, siswa itu bisa belajar memahami materi, bisa belajar terkait materi yang sudah disampaikan oleh guru masing-masing. Nah, selanjutnya ada pula jenis-jenis bahan ajar. Di sini ada beberapa jenis ya. Yang pertama bahan ajar menurut bentuknya itu dikelompokkan menjadi 7. Nah, yang pertama ada bahan ajar cetak dan duplikatnya. Nah, ini di sini misalkan handout, lembar kerja siswa, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok, begitu. Nah, kalau sedangkan bahan ajar non cetak itu pengembangan bahan ajar adalah realita. Terus ada bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies atau OHT gitu. Nah, selanjutnya ada bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Nah, misalkan di sini ada flip chart, poster, model, dan juga foto begitu. Nah, terus ada lagi bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Misalnya di sini ada slide, terus juga ada film, strips, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Begitu. Jadi bahan ajar di sini tidak hanya melewati satu media aja, tapi juga berbagai media. Tidak hanya di Google Meet, tidak hanya di Zoom, untuk menyampaikan bahan ajar tersebut gitu. Jadi bahan ajar tersebut tuh sebenarnya sudah ada materi seperti itu ya bahan ajarnya. Hanya penyampaiannya aja mungkin berbeda. Ada yang melewati media radio, ada yang melewati media Google Meet seperti itu. Semuanya tujuannya satu, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan adanya bahan ajar tersebut, siswa dan juga guru itu bisa mudah untuk menyampaikan dan siswa memahami suatu materi begitu. Nah, selanjutnya ada bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Nah, misalkan di sini ada program slide suara, program flip strip bersuara, tab model, dan tab realita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bahan ajar video. Nah, misalkan di sini ada siaran televisi dan rekaman video tape. Nah, yang selanjutnya yaitu bahan ajar komputer. Nah, misalkan di sini ada computer assisted instruction atau CAI dan computer based tutorial ataupun CBT begitu. Nah, selanjutnya ada juga peran bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini memiliki beberapa peran yang akan saya jelaskan, yaitu menurut 3 peran. Yang pertama yaitu peran bahan ajar bagi guru. Nah, perannya di sini yaitu menghemat waktu guru dalam mengajar. Begitu ya yang dimaksudkan di sini. Nah, dengan adanya bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuknya, waktu mengajar guru dapat dipersingkat. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu guru tidak hanya menjelaskan panjang kali lebar, tetapi juga murid itu sendiri juga bisa memahami dengan mandiri tentang materi tersebut karena sudah ada bahan ajar di suatu pembelajaran itu tadi, begitu ya. Nah, selanjutnya ada peran bahan ajar bagi siswa. Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, atau teman siswa yang lainnya, begitu. Nah, kenapa? Karena adanya bahan ajar yang dirancang dan ditulis dengan urutan yang baik dan logis, serta sejalan dengan jadwal pelajaran yang ada dalam satu semester. Jadi, ini bahan ajar adalah memudahkan para siswa untuk pembelajaran terkait materi tanpa adanya guru ataupun siswa ataupun teman yang lainnya gitu. Nah, yang terakhir itu peran bahan ajar dalam pembelajaran. Nah,
Pembelajaran klasikal secara umum, bahan ajar dapat digunakan untuk menambah atau meningkatkan mutu pembelajaran klasikal. Itu ya peran bagi pembelajaran. Nah, mungkin hanya sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Terima kasih. Poin yang ketiga yaitu sumber belajar dalam kurikulum 2013. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar ini adalah semua sumber data, orang, dan bentuk tertentu yang dapat siswa gunakan saat menambahkan wawasan pembelajaran. Dan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari pengalaman yang baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sumber belajar dalam arti sempit adalah misalnya buku atau materi cetak lainnya. Pengertian ini masih tersebar luas di dunia pendidikan di Indonesia, terutama oleh para guru. Misalnya di kelas, kegiatan belajar yang dirancang oleh seorang guru dalam bentuk RPP biasanya diisi dengan buku teks pemerintah atau buku wajib. Jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan dan sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan. Sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan yakni semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya adalah media massa. Aspek-aspek dalam sumber belajar. Pesan. Pesan adalah sumber yang berisi pesan formal dan non-formal. Pesan formal adalah pesan yang dikeluarkan pemerintah atau pesan yang disampaikan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar. Pesan non-formal adalah pesan yang diperoleh dari lingkungan eksternal dan dapat digunakan sebagai sumber daya dalam proses pembelajaran. Orang sebagai sumber belajar juga dapat disebut sebagai bahan pengajar yang dapat dilihat, dibebaskan, dan didengar karena orang dapat belajar dari orang lain. Bahan juga merupakan sumber belajar yang sangat penting. Bahan yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Materi termasuk buku paket, LKS, buku teks, modul, video, dan PowerPoint. Alat. Aspek alat di sini adalah benda-benda yang digunakan dalam membantu kegiatan pembelajaran. Penyajian bahan-bahan dapat menggunakan alat pada aspek ketiga. Di dalam mencakup papan tulis, meja, kursi, penggaris, spidol, dan alat tulis lainnya. Teknik. Teknik diisi adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi atau kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalamnya mencakup berbagai metode pembelajaran seperti talking stick, problem-based learning, ceramah, bermain peran, dan sebagainya. Latar lingkungan. Latar merupakan lingkungan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, termasuk sumber belajar dalam kelas dan luar kelas. Semua lingkungan bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Contohnya wisata candi, pasar, dan sebagainya. Kegiatan studi tour ke candi dapat menjadi sumber belajar dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bagian D yang menerangkan tentang implementasi dalam RPP Pendidikan Agama Islam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep atau kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengaruh keterampilan maupun nilai-nilai sikap.
Implementasi kurikulum ini adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan pada tahun lalu. Implementasi kurikulum 2012 telah diresmikan pada tahun 2013 atau 2014 di jenjang SD, MI, SMP ataupun MTS dan SMK atau SMA atau MAN. Kurikulum dikembangkan dengan 2 modus pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Pengembangan silabus ini tidak dibuat oleh guru, akan tetapi sudah dibuat atau disiapkan oleh tim pengembangan kurikulum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.